Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vina Triwahyuni MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kalkulus Integral, dan yang kami sayangi teman-teman semuanya. Baik, untuk pertemuan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas materi fungsi transenden dan logaritma. Anggota kelompok 4, pertama Duratun Nafisah dengan NIM 20106100039. Kedua, Siti Nur Asih dengan NIM 20106100054. 3, Asfiatul Maulidiyah dengan NIM 20106100056. 4, Sa'adatun Nafi'ah dengan NIM 20106100059. Terakhir, saya sendiri, Dela Valari Alia Ardani dengan NIM 20106100061. Baik, langsung ke materi saja ya. Kepada pemateri saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratun Nafisah, NIM 20106100039. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yakni fungsi logaritma asli. Fungsi logaritma asli atau ln didefinisikan sebagai ln x sama dengan integral dari batas 1 hingga x 1 per t dt dengan syarat x lebih dari 0. Turunan logaritma asli, turunan dari ln x adalah 1 per x dengan syarat x lebih dari 0. Lebih umumnya, jika u sama dengan fx lebih dari 0 dan f terdiferensialkan, maka turunan dari ln u adalah 1 per u kali turunan u, atau dapat kita tuliskan u aksen per u dengan syarat u lebih dari 0. Seperti contoh, tentukan dx ln x kuadrat min 5x plus 6. Penyelesaiannya, kita misalkan u sama dengan x kuadrat min 5x plus 6, sehingga kita masukkan ke rumus bentuk umum yang tadi, 1 per u kali turunan u, sehingga dihasilkan 2x min 5 per x kuadrat min 5x plus 6. Integral logaritma asli dirumuskan sebagai integral 1 per x dx sama dengan ln harga mutlak x plus c dengan syarat x tidak boleh sama dengan 0. Atau lebih umumnya, jika u sama dengan fx lebih dari 0, maka integral 1 per u du sama dengan ln harga mutlak u plus c dengan syarat u tidak boleh sama dengan 0. Seperti contoh, tentukan integral 4 per 2x plus 1 dx. Penyelesaiannya kita misalkan penyebutnya 2x plus 1 sama dengan u. Maka du sama dengan 2dx. Sehingga dapat kita tuliskan integral 4 per 2x plus 1 dx sama dengan integral 4 per u kali du per 2. 4 per 2 nya kita keluarkan ke depan sehingga menjadi bentuk umum 4 per 2 integral 1 per u du. Setelah menjadi bentuk umum, kita masukkan ke rumusnya tadi sehingga dihasilkan 4 per 2 ln harga mutlak u plus c. Maka u-nya kita kembalikan ke bentuk awal sehingga dihasilkan 2 ln harga mutlak 2x plus 1 plus c. Sifat-sifat logaritma asli. Teorema A. Jika A dan B bilangan positif dan R bilangan rasional, maka yang pertama, ln 1 sama dengan 0. Ln A kali B sama dengan ln A plus ln B. Yang ketiga, ln A bagi B sama dengan ln A min ln B. Yang keempat, ln A pangkat R, di mana R adalah pangkat dari A, dapat kita tuliskan R ln A. Pendiferensialan logaritma. Menghitung turunan yang melibatkan hasil kali hasil bagi pemangkatan suatu fungsi dapat dibantu dengan menerapkan fungsi logaritma asli dan sifat-sifatnya. Metode ini disebut dengan pendiferensialan logaritma. Seperti contoh, turunkanlah y sama dengan akar 1 min x kuadrat per x plus 1 pangkat 2 per 3. Dengan menggunakan teorema A yang ketiga, dapat kita tuliskan ln y sama dengan setengah ln 1 min x kuadrat min 2 per 3 ln x plus 1. Kemudian kita turunkan menjadi 1 per y dy per dx sama dengan setengah turunan dari min x kuadrat adalah min 2x per 1 min x kuadrat min 2 per 3 turunan dari x1 per x plus 1. Kemudian kita samakan penyebutnya sehingga menghasilkan min x plus 2 per
3 kali 1 min X kuadrat, sehingga dy per dx sama dengan y yang di ruas kiri tadi kita pindah ke ruas kanan, sehingga y nya tinggal kita masukkan, maka dihasilkan min X plus 2 per 3 kali X plus 1 pangkat 2 per 3 kali 1 min X kuadrat pangkat setengah. Grafik logaritma asli. Telah kita ketahui bahwa ln X selalu lebih dari 0, artinya selalu bilangan positif. Setelah kita ketahui turunan pertama dari ln X adalah 1 per X lebih dari 0. Maka ini hasilnya itu selalu monoton naik. Turunan ln X yang kedua dihasilkan min 1 per X kuadrat, itu kurang dari 0. Maka ini cenderung cekung ke bawah. Setelah kita ketahui juga ln 1 sama dengan 0, maka akan memotong di titik 1,0 seperti gambar yang ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Asi, NIM 2010610054. Saya anggota dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi eksponen asli. Apa itu fungsi eksponen asli? Fungsi eksponen asli yaitu fungsi yang didefinisikan sebagai kebalikan ln dan dinyatakan dengan IXP. Jadi, X sama dengan IXP Y jika dan hanya jika Y sama dengan ln X. Itu mohon maaf tandanya salah, yaitu seharusnya tanda panahnya yaitu 2. Sehingga dapat diperoleh yang pertama yaitu IXP ln X sama dengan X untuk X lebih dari 0, dan yang kedua ln IXP Y sama dengan Y untuk semua Y. Karena antara IXP dan ln adalah fungsi yang saling inverse, maka grafik Y sama dengan IXP X adalah grafik Y sama dengan ln X yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Seperti yang kalian lihat pada gambar tersebut adalah grafik dari Y sama dengan IXP X adalah grafik Y sama dengan ln X yang kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Dalam fungsi eksponen asli terhadap bilangan baru yaitu bilangan E yaitu bilangan real positif yang merupakan jawaban tunggal dari persamaan ln X sama dengan 1 dengan nilai E kira-kira 2,71828182845945. Hal itu menunjukkan sama istimewanya seperti pi dalam matematika, sehingga nilai ln E sama dengan 1. Jika R bilangan rasional, maka menggunakan rumus seperti berikut, yaitu rumusnya E pangkat R sama dengan IXP ln E pangkat R sama dengan IXP R ln E sama dengan IXPR. Dari rumus tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa IXPR adalah identik dengan E pangkat R, sehingga untuk mendefinisikan E pangkat X secara sederhananya pada nilai X yaitu rasional maupun irasional, yaitu E pangkat X sama dengan IXPX dengan berpedoman pada teorema yang pertama yaitu E pangkat ln X sama dengan X untuk X lebih dari 0, dan yang kedua ln E pangkat Y sama dengan Y untuk semua Y. Sifat fungsi eksponen. Andaikan A dan B adalah bilangan rasional, maka E pangkat A dan dikali E pangkat B sama dengan E pangkat A plus B, dan E pangkat A per E pangkat B sama dengan E pangkat A min B. Untuk membuktikannya yaitu yang bagian yang pertama
E pangkat A dikali E pangkat B sama dengan IXB ln E pangkat A dikali E pangkat B. Bisa dijabarkan, yaitu kalian lihat seperti pada gambar, sehingga dapat kita peroleh sama dengannya E pangkat A plus B. Berarti sudah terbukti kalau E pangkat A dikali E pangkat B sama dengan E pangkat A plus B. Kemudian bagian yang kedua yaitu turunan E pangkat X. Karena IXB dan ln adalah fungsi yang saling berkebalikan, maka fungsi EXB X sama dengan E pangkat X terdefinisikan. Untuk menentukan rumus dx kali E pangkat X atau turunan E pangkat X dapat dilakukan langkah yang pertama, yaitu memisalkan Y sama dengan E pangkat X, maka kita peroleh X sama dengan ln Y. Kemudian yang kedua yaitu kita turunkan kedua ruas terhadap X dengan menggunakan aturan rantai. Kemudian sehingga kita diperoleh yaitu 1 sama dengan 1 per Y dikali turunan Y, sehingga turunan Y sama dengan E pangkat X. Dengan demikian terbukti bahwa turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X itu sendiri. Jadi turunan E pangkat X sama dengan E pangkat X, atau dx E pangkat X sama dengan E pangkat X. Apabila U sama dengan fx dapat diturunkan, maka menurut aturan rantai yaitu turunan E pangkat U sama dengan E pangkat U dikali turunan dari U. Kemudian yaitu contohnya, tentukan turunan dari E pangkat X kuadrat ln X. Itu penulisannya salah ya, seharusnya turunan dari E pangkat X kuadrat ln X. Penyelesaiannya yaitu turunan E pangkat X kuadrat ln X sama dengan E pangkat X kuadrat ln X dikali turunan dari X kuadrat ln X sama dengan E pangkat X kuadrat ln X dikali X kuadrat dikali 1 per X ditambah 2X ln X. Itu adalah turunan dari turunan dari X kuadrat ln X ya. Kemudian sehingga dapat dihasilkan yaitu XE pangkat X kuadrat ln X dalam kurung 1 plus ln X kuadrat. Kemudian pengintegralan fungsi eksponen asli. Rumus turunan dari E pangkat X sama dengan E pangkat X secara otomatis menghasilkan integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X plus C, atau jika diganti dengan U maka akan diperoleh integral E pangkat U du sama dengan E pangkat U plus C. Seperti contohnya ya berikut, yaitu tentukan integral X kuadrat dikali E pangkat min X pangkat 3 dx. Penyelesaiannya yaitu
kita misalkan U dengan min X pangkat 3, maka DU yaitu min 3X kuadrat DX. Jadi integral dari X kuadrat pangkat X pangkat 3 DX sama dengan min sepertiga integral pangkat min X pangkat 3 dikali min 3X kuadrat DX. Min sepertiga sama dengan min sepertiga integral pangkat U DU. Kita masukkan rumusnya tadi ya, yaitu rumusnya integral pangkat U DU. Kemudian kita masukkan sama dengan min sepertiga pangkat U plus C, sehingga sehingga hasilnya itu sama dengan min sepertiga pangkat min 3 plus C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asfiatul Maulidiah, NIM 20106100056, akan mempresentasikan fungsi eksponensial dan logaritma umum. Fungsi eksponensial dan logaritma umum memiliki sifat natural. Yang pertama, pangkat ln X sama dengan X untuk nilai X lebih dari 0. Yang kedua yaitu ln pangkat Y itu sama dengan Y untuk semua nilai Y. Untuk semua nilai A lebih dari 0 dan sembarang bilangan real X dapat didefinisikan fungsi eksponensial dengan basis A, yaitu dengan A pangkat X sama dengan pangkat X ln A. Kemudian yaitu sifat-sifat dari A pangkat X memiliki teorema, yaitu jika A lebih dari 0, B lebih dari 0, dan X dan Y adalah bilangan real, maka sifat yang pertama yaitu A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkat X plus Y. Karena itu basisnya sama, yaitu A, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Begitupun berguna bagi pembagian, yaitu pada sifat yang kedua yaitu A pangkat X per A pangkat Y itu sama dengan A pangkat X min Y. Jika pembagian yaitu pangkatnya dikurangi. Sifat yang ketiga yaitu A pangkat X dipangkatkan Y itu sama dengan A pangkat X kali Y. Pangkatnya tinggal dikalikan. Sifat yang keempat yaitu AB dipangkatkan X sama dengan AX plus AX dikali BX. A pangkat X dikali B pangkat X. Pangkatnya tinggal dipisah. Begitupun berguna bagi pembagian juga, yaitu seperti sifat yang kelima yaitu A per B dipangkatkan X, yaitu sama dengan A pangkat X per B pangkat X. Di dalam fungsi eksponensial memiliki aturan khusus, yaitu aturan khusus pada A pangkat X, yaitu jika turunan dari A pangkat X itu sama dengan A pangkat X ln A. Dan jika itu suatu integral, yaitu integral dari A pangkat X dx itu sama dengan 1 per ln A dikalikan A pangkat X dikali turunan dari X plus C untuk A tidak sama dengan 1. Contohnya yaitu tentukan turunan dari 3 pangkat akar X. Penyelesaiannya yaitu dimisalkan dulu U-nya itu sama dengan akar X. Kemudian turunan dari U itu sendiri yaitu sama dengan 1 per 2X pangkat 2. Jadi penyelesaiannya maka turunan dari 3 pangkat akar X itu sama dengan
3 pangkat akar X ln 3 dikalikan turunan dari akar X, yaitu sehingga hasilnya 3 pangkat akar X ln 3 per 2X kuadrat. Contoh yang kedua yaitu tentukan dy per dx sama dengan X pangkat 4 plus 2 dipangkatkan 5 ditambah 5 pangkat X pangkat 4 plus 2. Penyelesaiannya yaitu dy per dx sama dengan 5 dikalikan X pangkat 4 plus 2 dipangkatkan 4 dikali 4X pangkat 3. Yang tadi yang 5 kali X pangkat 4 plus 2 dipangkatkan 4 itu adalah turunan dari X kuadrat plus X pangkat 4 plus 2 dipangkatkan 5. Turunannya seperti itu. Kemudian yang 4X pangkat 3 itu adalah turunan dari yang di dalam kurung. Kemudian ditambah 5 pangkat X pangkat 4 plus 2 ln 5 dikalikan 4X pangkat 3. Yang di depan yang 5 pangkat X pangkat 4 plus 2 ln 5 itu adalah turunan dari 5 pangkat X pangkat 4 plus 2. Kemudian yang 4X pangkat 3 yaitu turunan dari X pangkat 4 plus 2 itu sendiri. Kemudian dioperasikan menjadi hasilnya 4X pangkat 3 dikali 5 kali X pangkat 4 plus 2 dipangkatkan 4 plus 5 pangkat X pangkat 4 plus 2 ln 5. Kemudian disederhanakan, 5-nya dikeluarkan menjadi 20X pangkat 3 dikali X pangkat 4 plus 2 dipangkatkan 4 ditambah 5 pangkat X pangkat 4 plus 1 ln 5. Kemudian contoh yang ketiga yaitu tentukan integral dari 2 pangkat X pangkat 3 X kuadrat dx. Penyelesaiannya yaitu misalkan U sama dengan X pangkat 3, maka turunan dari U sendiri yaitu 3X kuadrat. Kemudian dari soal tadi dapat ditulis menjadi integral dari 2U dikali 1/3 du. Kemudian diintegralkan menjadi 1/3 dikali 1 per ln 2 dikali 2U plus C. Sehingga hasilnya 2U per 3 ln 2 plus C. Kemudian dikembalikan lagi ke soal, U-nya diubah jadi X pangkat 3 sehingga menjadi 2 pangkat X pangkat 3 per 3 ln 2 plus C. Fungsi logaritma dengan basis A atau log A. Jika suatu A bilangan positif tidak sama dengan 1, maka Y sama dengan log dengan basis A X jika dan hanya jika X sama dengan A pangkat Y. Log dengan basis E yang merupakan inverse dari Fx sama dengan E pangkat X adalah simbol lain dari untuk ln atau logaritma natural, yaitu dirumuskan dengan log dengan basis E X sama dengan ln X. Basis logaritma yang sering digunakan adalah basis 10. Kemudian turunan dari fungsi logaritma dengan basis A dapat ditulis dengan dirumuskan dengan turunan dari log dengan basis AX sama dengan 1 per X ln A. Kemudian contohnya yaitu seperti
Tentukan dy per dx dari fungsi y sama dengan log dengan basis 10 x pangkat 4 plus 13. Penyelesaiannya yaitu dengan misalkan u sama dengan x pangkat 4 plus 13, maka turunan dari u sendiri yaitu sama dengan 4x pangkat 3. Kemudian dengan menggunakan aturan rantai, yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx, sehingga dy per dx sama dengan dy per du sendiri yaitu turunan dari y tadi, y dalam soal, yaitu 1 per x pangkat 4 plus 13 ln 10 dikalikan turunan dari u yaitu 4x pangkat 3, sehingga dy per dx hasilnya 4x pangkat 3 per x pangkat 4 plus 13 ln 10. Kemudian ada fungsi a pangkat x pangkat a, dan x pangkat x. Fungsi fx sama dengan a pangkat x dengan fungsi fx sama dengan x pangkat a adalah suatu hal yang berbeda, karena turunan dari fungsi tersebut adalah suatu hal yang berbeda juga. Seperti halnya fungsi dari a pangkat x, yaitu turunannya adalah a pangkat x ln a. Kemudian turunan dari fungsi x pangkat a sendiri yaitu ax dipangkatkan a min 1. Contohnya, apabila y sama dengan x pangkat x dengan x lebih dari 0, tentukan turunan dari y dengan salah satu rumus di atas. Penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan pendiferensian logaritma dengan cara y itu soalnya kan y sama dengan x pangkat x, kemudian diferensian logaritma menjadi ln y sama dengan x ln x. Kemudian fungsi itu diturunkan menjadi seper y turunan dari y sama dengan x dikali 1 per x plus ln x. Kemudian 1 per y-nya dipindah ruaskan sehingga menjadi turunan dari y sama dengan y kali 1 plus ln x, sehingga diperoleh y-nya tadi kan x pangkat x, sehingga dikembalikan pada penyelesaian tadi menjadi turunan dari y sama dengan x pangkat x dikali 1 plus ln x. Kemudian integral x pangkat a untuk a irasional memiliki rumus yaitu integral dari x pangkat a dx itu sama dengan x pangkat a plus 1 per a plus 1 plus c untuk a tidak sama dengan 1. Contohnya yaitu tentukan integral dari batas tengah sampai 1 5 pangkat 1 per x kuadrat dx. Penyelesaiannya yaitu dimisalkan dulu u-nya itu sama dengan 1 per x. Jadi turunan dari u sendiri yaitu sama dengan min 1 per x kuadrat dx, sehingga dapat ditulis menjadi min integral dari 5u du, kemudian diintegralkan sehingga menghasilkan min 5 pangkat u per ln u plus c. U-nya dikembalikan kepada tadi yang dimisalkan, yaitu menjadi min 5 pangkat 1 per x per ln 5 plus c. Kemudian dikembalikan dengan permintaan awal, yaitu integral dari batas bawah setengah sampai 1 5 pangkat 1 per x kuadrat dx, yaitu sama dengan 1 per ln 5 dikalikan 5 pangkat 2
per 5. Sehingga hasilnya 20 per ln 5. Itu setara dengan 12,426699. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sa'adatun Nafiah, NIM 20106100059. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu fungsi hiperbola dan inversnya. Fungsi hiperbola. Fungsi sinus hiperbola, kosinus hiperbola, dan keempat hubungan lainnya didefinisikan sebagai berikut. Sin hiperbola X sama dengan setengah kali E pangkat X min E pangkat min X. Tan hiperbola X sama dengan sin HX per cos HX. Sekan hiperbola X sama dengan 1 per cos HX. Cos hiperbola X sama dengan setengah dikali E pangkat X plus E pangkat min X. Kotan hiperbola X sama dengan cos hiperbola X dibagi sin hiperbola X. Kosekan hiperbola X sama dengan 1 per sin HX. Fungsi hiperbola memiliki kesamaan dengan fungsi trigonometri. Jika pada fungsi trigonometri dikenal dengan identitas cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1, maka dalam fungsi hiperbola dikenal dengan identitas cos kuadrat X plus cos kuadrat X min sin kuadrat X sama dengan 1. Selain itu, fungsi-fungsi trigonometri memiliki hubungan erat sekali dengan lingkaran satuan, sehingga fungsi trigonometri sering disebut dengan fungsi sirkular atau fungsi lingkaran. Lingkaran satuan adalah lingkaran yang memiliki jari-jari satu. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar ya. Dari definisi hiperbola kita dapat menarik beberapa sifat sebagai berikut. Yang pertama, cos hiperbola kuadrat X min sin hiperbola kuadrat X sama dengan 1. Bukti, E pangkat 2X plus 2 plus E pangkat min 2X dibagi 4 dikurangi E pangkat 2X dikurangi 2 ditambah E pangkat min 2X dibagi 4 sama dengan 1. Persamaan parametrik X sama dengan cos hiperbola T, dan Y adalah sin hiperbola T, mendeskripsikan hiperbola satuan, yaitu X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1. Yang ketiga, oleh karena sin hiperbola min X sama dengan min sin hiperbola X, maka sin hiperbola X adalah fungsi ganjil. Dan cos hiperbola min X sama dengan cos hiperbola X, maka cos hiperbola X adalah fungsi genap. Dengan demikian, grafik Y sama dengan sin hiperbola X simetri terhadap titik asal, dan grafik Y sama dengan cos hiperbola X simetri terhadap sumbu Y. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar ya. Yang keempat, tan hiperbola X adalah fungsi ganjil dan sekan hiperbola X adalah fungsi genap. Turunan fungsi hiperbola. Fungsi sin HX. Turunan fungsi sin HX dapat diperoleh dari definisinya, yaitu dx sin HX sama dengan dx dikali E pangkat X min E pangkat min X dibagi 2 sama dengan E pangkat X ditambah E pangkat min X dibagi 2 dan menghasilkan cos hiperbola X. Maka turunan dari sin HX adalah cos hiperbola X. Fungsi cos HX. Turunan dari fungsi cos HX dapat diperoleh dari definisinya, yaitu dx cos HX sama dengan dx dikali E pangkat X ditambah E pangkat min X dibagi 2 sama dengan E pangkat X dikurangi E pangkat min X dibagi 2 sama dengan sin HX. Maka turunan dari cos hiperbola X adalah sin hiperbola X. Teorema turunan fungsi hiperbola. Turunan sin hiperbola X sama dengan cos hiperbola X. Turunan cos hiperbola X sama dengan sin hiperbola X. Turunan tan hiperbola X sama dengan sekan hiperbola kuadrat X. Turunan kotan hiperbola X sama dengan min kosekan hiperbola kuadrat X. Dan turunan sekan hiperbola X sama dengan min sekan hiperbola X dikali tan hiperbola X. Contoh, tentukan dx tan X dikali sin X. Penyelesaian,
dx tan hx sin x sama dengan, pertama diturunkan dulu ya, tannya menjadi secant hiperbola kuadrat sin x dikali dx sin x, kemudian dx sin x nya diturunkan lagi dan memperoleh hasil cos hx dikali secant kuadrat x. Maka turunan dari tan hx sin x adalah cos hx secant kuadrat x. Contoh, tentukan turunan dari cos h kuadrat dikali 3x min 1. Penyelesaian menggunakan 2 kali aturan rantai. Turunan cos h kuadrat 3x min 1 sama dengan, pertama diturunkan dulu menjadi 2 cos h dalam kurung 3x min 1 dikali dx cos h dalam kurung 3x min 1. Kemudian dx cos h dalam kurung 3x min 1 diturunkan menjadi 2 cos h dikali dalam kurung 3x min 1 dikali sin h dalam kurung 3x min 1 dikali dx dalam kurung 3x min 1. Kemudian dx 3x min 1 diturunkan menjadi 2 cos h dalam kurung 3x min 1 dikali sin h dikali dalam kurung 3x min 1 dikali 3, dan memperoleh hasil akhir 6 cos h dikali dalam kurung 3x min 1 dikali sin h dalam kurung 3x min 1. Maka turunan dari cos h kuadrat 3x min 1 adalah 6 cos h 3x min 1 dikali sin h 3x min 1. Contoh yang kedua, tentukan integral tan hx dx. Penyelesaian, misalkan u sama dengan cos hx, maka du sama dengan sin hx dx. Integral tan hiperbola x dx sama dengan, diturunkan dulu tannya menjadi integral sin hx dibagi cos hx dx sama dengan, kemudian dimisalkan integral menjadi integral 1 per u kali du menjadi ln harga mutlak u plus c, dan memperoleh hasil akhir ln cos hx plus c. Jadi integral tan hx dx adalah ln cos hx plus c. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Bak Sa'adatun Nafi'ah mengenai inverse fungsi hiperbola, sin h dan tan h. Karena fungsi sinus hiperbola dan tangen hiperbola memiliki turunan positif, sehingga keduanya adalah fungsi monoton naik dan secara otomatis memiliki inverse. Jika x sama dengan sin h inverse y, maka y sama dengan sin hx. Jika x sama dengan tan h inverse y, maka y sama dengan tan hx. Untuk cos h dan sec h, agar memiliki inverse, fungsi cos h dan secant h dibatasi domainnya pada x lebih besar dari sama dengan 0, sehingga x sama dengan cos h inverse y, maka y sama dengan cos hx dan x lebih besar dari sama dengan 0. Jika x sama dengan secant h inverse y, maka y sama dengan secant h, x dan x lebih besar dari sama dengan 0. Dalam bentuk ln, karena fungsi hiperbola didefinisikan dengan fungsi e pangkat x dan e pangkat negatif x, maka inverse fungsi hiperbola dapat dinyatakan dalam bentuk ln. Contohnya cos hx. Y sama dengan setengah dikali e pangkat x plus e pangkat negatif x untuk x lebih besar dari sama dengan 0. Karena kita mencari cos h inverse y, maka
kita kalikan kedua sisinya dengan 2E pangkat X, sehingga diperoleh hasil 2Y E pangkat X sama dengan E pangkat 2X plus 1, atau bisa ditulis E pangkat X dikuadratkan dikurangi 2Y E pangkat X plus 1 sama dengan 0 untuk X lebih besar dari sama dengan 0. Apabila kita mencari E pangkat X dari persamaan tersebut, kita peroleh E pangkat X sama dengan 2Y plus min akar 2Y dikuadratkan min 4 per 2 sama dengan Y plus min akar Y kuadrat min 1. Setelah ditarik logaritma aslinya, kita mendapatkan X sama dengan ln Y plus min akar Y kuadrat min 1. Syarat agar X lebih besar dari sama dengan 0 mengakibatkan kita harus memilih tanda positif, sehingga X sama dengan cos H inverse Y sama dengan ln Y plus min akar Y kuadrat min 1. Dalam bentuk ln, sin H inverse X sama dengan ln X plus akar X kuadrat plus 1. Cos H inverse X sama dengan ln X plus akar X kuadrat min 1 untuk X lebih besar dari sama dengan 0. Tan H inverse X sama dengan setengah ln 1 plus X per 1 min X untuk X lebih besar dari min 1 dan X lebih kecil dari 1. Secant H inverse X sama dengan ln dikali 1 plus akar 1 min X kuadrat per X untuk X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari sama dengan 1. Dalam bentuk turunan, dx sin H inverse X sama dengan 1 per akar X kuadrat plus 1. dx cos H inverse X sama dengan 1 per akar X kuadrat min 1 untuk X lebih besar dari 1. dx tan H inverse X sama dengan 1 per 1 min X kuadrat untuk X lebih besar dari min 1 dan X lebih kecil dari 1. dx secant H inverse X sama dengan 1 per X akar 1 min X kuadrat untuk X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 1. Contoh, buktikan bahwa dx sin H inverse X sama dengan 1 per akar X kuadrat plus 1 menggunakan dua cara berlainan. Penyelesaiannya menggunakan metode 1. Misal Y sama dengan sin H inverse, maka X sama dengan sin HY. Ruas kiri dan ruas kanan kita turunkan menurut X, maka menghasilkan 1 sama dengan cos HY dikali dxy, sehingga diperoleh dxy sama dengan dx sin H inverse X sama dengan 1 per cos HY sama dengan 1 per akar 1 plus sin H kuadrat Y sama dengan 1 per akar 1 plus X kuadrat. Menggunakan metode 2, kita gunakan bentuk logaritma sin H inverse X. dx sin H inverse X sama dengan dx ln dikali X plus akar X kuadrat plus 1 sama dengan 1 per X dikali X kuadrat plus 1 dx X plus akar X kuadrat plus 1 sama dengan 1 per akar X kuadrat plus 1. Terapan kurva rantai. Apabila sepotong kawat atau kabel homogen digantungkan antara dua titik tetap yang letaknya sama tinggi di atas lantai,
Maka kabel itu membentuk suatu kurva yang dinamakan kurva rantai atau katenari. Letak kurva itu dapat disesuaikan dengan suatu sistem koordinat, sehingga persamaan kurva dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan A cos H X per A. Bisa dilihat di gambar. Contoh, tentukan panjang kurva rantai Y sama dengan A cos X per A antara X sama dengan min A dan X sama dengan A. Penyelesaiannya, integral dari batas bawah negatif A sampai A akar 1 plus dy per dx kuadrat dx sama dengan integral integral negatif A sampai A akar 1 plus sin H kuadrat X per A dx sama dengan integral dari batas bawah negatif A sampai A akar cos H kuadrat X per A dx sama dengan 2 integral dari batas bawah 0 sampai A cos X per A dx sama dengan 2 integral dari batas bawah 0 sampai A cos X per A dikali 1 per A dx, sehingga diperoleh hasil 2A sin H1 atau bisa ditulis 2,35A. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.